biasa untuk kegiatan pembelajaran kita ya terkait dengan materi hari ini kita sepakati saja, yaitu kegiatan belajar kita seperti biasanya adalah menggunakan model saprahan. Di kertas kemarin yang diminta sudah disiapkan di atas meja ya, nanti tinggal kita susun ya. Kemudian setiap kelompok itu berada pada kelompoknya masing-masing, jangan ditukar-tukar, kecuali yang 3 orang ya. 3 orang, sana berapa ya? 6. Ini 6, sana 5, sana 6, berapa di sini satu kelompok 3 orang ya. Paling banyak itu 6 orang ya, paling banyak 6 orang. Kemudian untuk materi saprahan itu ada 5. Yang sana mana tuh? Kan ada minggu kan. Yang ini mana? Ya nanti 5 yang ini. Oke, ini belum ada. Ini belum ada. Nah, ada pasal lagi piringnya. Yang belum ada. Dan nanti minggu depan dan selanjutnya bisa nanti siapkan piring kertas ya. Saprahan nanti Bapak bagikan materinya yang luar biasa. Ya. Kemudian pembelajaran kita itu udah masing-masing pada kelompoknya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi masalah kelompok deh? Udah ya. Nah, itu nanti posisinya kita sepakati ya. Jadi paling banyak 6 orang ya, paling banyak 6 orang. Kemudian nanti kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya materi, kemudian setiap orang berhak untuk menjawab 3 materi atau menjelaskan 3 materi dari 5 materi yang di dalam piringnya ya, seperti biasa 1 orang 3 soal atau pertanyaan atau materi ya dari 5. Kemudian materi tersebut ditulis ya, ditulis, dicatat, kemudian setelah dicatat nanti di akhir pembelajaran setiap kelompok untuk menyajikannya di depan ya, menyajikan di depan setiap kelompok, yaitu 2 orang. 1 orang untuk membacakan hasilnya, 1 orang untuk membuat pantun. Ingatkan, membuat pantun. Pantunnya bebas ya, pantun 1 pantun pembuka, 1 pantun penutup. Nah ini 1 pantun pembuka, 1 pantun penutup gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan? Kelompok cukup ya? Oke. Saya kira itu sudah menjadi kebiasaan ya, tiap minggu Bapak menggunakan materi ini ya. Oke. Halo, yang sana, yang mana yang sana akan diceritakan? Apa ada yang bertanyakan? Oke ya, baik. Kalau enggak kita bagikan seluruh materinya ya. Materinya masih terkait tentang tradisi, kearifan lokal dan budaya. Ya, ketiga materi itu, ketiga aspek itu adalah bagian dari materi tentang kebinekaan Tunggal Ika. Saya kira Bapak itu sudah paham, kalian tinggal nanti kalian mencari jawabannya. Silakan nanti mengakses melalui internet. Gunakan handphonenya untuk mencari jawaban, mencari penjelasan dan mengakses ya materi-materi yang nanti yang kalian pilih melalui dari yang disiapkan di dalam piringnya ya. Oke, kalau udah Bapak bagikan seperti biasa. Nanti materi ini nggak usah diganggu dulu. Setelah Bapak bagikan nanti Bapak jelaskan sebentar, baru sama-sama dikerjakan ya. Nggak usah diganggu dulu, biarkan tenangkan dulu ya. Kalau layak pasangin
Kita lagi meminta untuk besar dan dulu. Hah? Ya, kayak kemarin. Soal orang dua. Siapkan buku. Ya, bukunya atau kertas selembar ya. Ada salah. Pasien apa? Salah dan bikin bapak punya kita. Jangan dulu, jangan tambah. Setiap orang berhak untuk mengerjakan dua soal ya, atau dua masalah atau dua materi ya, masing-masing dua materi masing-masing ya, dua. Kemudian nanti setiap kelompok menyiapkan pantunnya untuk nanti ditampilkan di depan. Yang ketiga, waktunya kita kerjakan sampai dengan jam 8.30. Setengah jamnya kita tampil di depan untuk membacakan atau mempresentasikan. Oke, ada yang bertanyakan enggak? Ada yang bertanyakan? Oke, kalau enggak kita mulai, Bapak buka dalam pantunnya ya. Mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu fajar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga belajar hari ini berjalan lancar. Baik, silakan kerjakan dengan tenang. Pindahkan di piringnya, nanti kawannya mau makainya, ini kan milihnya, ya. Oke. Setelah yang pindahin kertasnya ya. Nanti setelah ditulis soalnya pindah soal, pindahkan lagi, kerjakan. Bapak ingatkan pantunnya nanti dibuat kemarin Pak ada apa pantun. Bapak dulu baca baru pindahkan.
Di buku catatan kemarin lihat tadi ada nggak untuk orang nggak baru akses internetnya ya. Pantun semari masih ada yang kesana nih. Nah, pakai pantun semari ya. Yang paling yang baru yang nanti yang dibacakan. Nanti yang lain bacakan sudah ada pantunnya, yang lain nanti bacakan jawabannya kan. Pantun serupa dibuat sampai ke tahun lanjut. Bagus. Ada bagus nanti diadakan kita nih kita air lagi orang. Nah, yang lain dengan yang sudah dengarkan, kemudian kalau mau ditanggapi silakan tanggapi ya. Halo, Maksel. Dengarkan sini. Ya. Dengarkan programnya. Rafi. Sini. Jangan dipikir dengan dua orang. Dan dengarkan kawannya. Yang lain selesaikan. Yang sudah selesai dengarkan kawannya. Nanti boleh ditanggapi jawabannya. Kalau kira-kira kurang sesuai boleh ditanggapi ya. Pak, menurut saya nomor pertanyaannya atau jawabannya tidak sesuai Pak, ataupun menambahkan dari jawaban teman saya Pak. Nah, boleh. Kalian boleh menyanggah ya, boleh menyebutkan atau memanjangkan jawabannya ya. Oke. Seperti biasanya, dimulai dari pantun pembuka dulu. Lalu dengarkan dulu ya. Pantun pembuka dulu, nanti setelah pembuka jawaban, kemudian pantun penutup ya. Awalnya diucapkan assalamualaikum dulu ya. Nah baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menggoreng nasi. Makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Jawabannya. 1. Di sebuah sekolah
bertujuan untuk memperkenalkan budaya nasional Indonesia yang pula sekolah tersebut. Dengan cara menari seperti mengadakan festival budaya, pesta seni, menggunakan pakaian tradisional dalam hari tersebut dan sebagainya. Gambang sembarangan adalah contoh budaya nasional asal Semarang yang hampir mudah. Menurut kalian, faktor apa saja menyebabkan budaya nasional tersebut memudar? Apa solusinya? Jawabannya, faktor yang menyebabkan budaya nasional seperti gambang sembarangan memudar disebabkan oleh modernisasi, globalisasi, perubahan gaya hidup, dan kurangnya upaya untuk melestarikan budaya. Solusinya adalah 1. Kampanye edukasi tentang pentingnya melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. 2. Mengintegrasikan unsur budaya dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda lebih berhubung dengan akar budaya mereka. 3. Mengadakan acara budaya, pameran, dan pertunjukan agar budaya tersebut tetap hidup dan dikenali oleh masyarakat. Nah, baik, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, sebelum ditutup ya. Oke, sepakat? Atau ada yang menambahkan, silakan. Mungkin dengan tanggapan itu. Gabriel, ada yang mau tambahkan, Gabriel? Ada. Sel, Sel. Nah, kalau tidak ada kita tutup pantunnya ya. Hari Senin Kota Tua sudah membawa upaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Nah, aplauskan dulu, aplaus. Oke, kita selanjutnya dengarkan punya yang kawan yang lain. Ya nanti yang siswa yang nanti yang suara nyari nanti untuk depan ya. Dengarkan suaranya. Oke, yang lain dengar. Dari sekali lagi, dari kedengaran. Silakan, yang lain silakan. Bunga mawar berwarna merah, mawar lain bisa berubah. Selamat datang di Pagi Cerah. Semoga hari ini berjalan cepat. Ya, lanjut. Yang lain dengarkan. Sebaiknya membatalkan program pertukaran budaya tersebut dan mengenali budaya Nah, ada yang mau tanggapan enggak, Gabriel? Presiden, nanti giliran ya, nanti yang kalau mau tanggapan depan itu. Nah, kalau nggak ada bantu dulu. bunga melati, bunga selasi, buah semangka, buah alpukat. Sampai di sini dan terima kasih. Semoga presentasinya bermanfaat. Nah, aku sudah
maaf kami presentasi tidak menampaknya. Saling ulangi lagi pernyari. Air tajir obati saraf agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf kami presentasi tidak menampaknya. Ya, lanjut. Yang pertama, dalam pergaulan internasional, para pelajar Indonesia dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, dan gemar membantu. Berdasarkan pernyataan berikut, apakah terdapat hubungan antara tradisi, kearifan lokal, dan budaya dengan pembentukan identitas pribadi sosial dan bangsa? Jika ada, apa hubungannya? Jawaban dari kami, ya, terdapat hubungan karena tradisi, kearifan lokal, dan budaya mencakup nilai-nilai, norma-norma, bahasa, seni, serta cara hidup masyarakat seperti sikap yang sopan, ramah, dan gemar membantu. Yang kedua, Gampang Semarang adalah contoh budaya nasional asal Semarang yang anti pudar. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan budaya nasional tersebut memudar? Apa solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya nasional? Jawaban dari faktor tersebut kami menyimpulkan ada 4 faktor yang menjadikan Gampang Semarang mulai memudar. Yang pertama, faktor yang menyebabkan budaya nasional memudar adalah gaya hidup modern, kurangnya pemahaman tentang budaya, tradisi yang tidak pernah lagi dilakukan. Solusi untuk menjaga kelestarian budaya nasional adalah tidak berpengaruh dengan budaya asing, memperkenalkan budaya ke generasi muda, mempelajari dan menghargai warisan nenek moyang, serta mengajarkan budaya ke orang lain. Itulah hasil dari yang kami cari. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua, kita semua. Baik, ya. Yang lain ada yang menanggapi? Ada? Kalau ada menanggapi silakan ya. Kalau tidak ada lanjutkan dengan pantun musiknya dan dari. Malam-malam terkena batuk, anak senang menonton kami. Kami lihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang saja, sudah isinya sudah habis. Dah, masuk. Apa seluruh? Enakannya kawannya, kalau mau nyangka silakan. Dan nyari suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sungai nakai ikan, ikannya kecil, buahnya warna salam sapa dan mengucapkan assalamualaikum untuk semuanya. Assalamualaikum. Salam. 3. Ada seorang pelajar yang lolos seleksi program pertukaran budaya ke Korea Selatan. Pelajar ini memang sangat menggemari budaya Korea Selatan. Namun di sisi lain, ia kurang mengenali budaya nasional, bahkan budaya asal daerahnya. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya sikap pelajar ini? Apakah pelajar ini sebaiknya membatalkan program pertukaran budaya tersebut dan mengenali budaya nasional terlebih dahulu? Jawab. Jika pelajar tidak mengenali budaya nasional atau asal daerah mereka dapat membatalkan program pertukaran budaya tersebut untuk mengenali budaya nasional terlebih dahulu. Namun, jika mereka mengenali budaya nasional dan asal daerah mereka dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik dan membantu mereka menyesuaikan dengan komunikasi lokal di daerah Korea Selatan. 4. Gambang Semarang adalah contoh budaya nasional asal Semarang yang hampir pudar. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan budaya tersebut memudar? Apa solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut? Faktor yang menyebabkan memudahnya disebabkan oleh 1. Modernisasi, 2. Globalisasi, 3. Perubahan gaya hidup, 4. Kurangnya upaya melestarikan budaya. Solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut adalah 1. Pelajari budaya lokal Indonesia, 2. Ikuti kegiatan kebudayaan, 3. Tidak terpengaruh budaya asing, 4. Kenalkan budaya dunia ke internasional. Baik, ada yang mau ditanggapi? Yang lain? Kalau tidak ada, lanjut kita dengan penutupnya, pantun penutup. Siang-siang pergi ke kelas jangan lupa beli Alkitab yang presentasi ke kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Ya, baik, berikan aplaus ya.
Dari Korea membawa besi hingga membeli besi dan saya menyampaikan presentasi kalau isinya hanya intermezzo. Nyaring, yang lain dan kedengaran. Kampung Semarang adalah contoh budaya nasional asal Semarang yang hampir pudar. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan budaya nasional tersebut pudar? Apa solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya nasional? Faktor yang menyebabkan nasional seperti Kampung Semarang memudar bisa disebabkan oleh modernisasi, globalisasi, perubahan gaya hidup, dan kurangnya upaya melestarikan budaya. Solusi untuk menjaga kelestariannya antara lain tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing, memperkenalkan budaya nasional ke negara lain, mengajarkan budaya Indonesia ke warga negara asing. Bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena di atas? Apa solusi yang kalian tawarkan agar budaya nasional lebih banyak diminati oleh siswa dan siswi di sekolah tersebut? Fenomena di sekolah tersebut menggambarkan bahwa prevensi terhadap kegiatan budaya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti popularitas global, ekosistem, dan pengaruh teman sebaya. Untuk meningkatkan minat siswa terhadap budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat bisa berpotensi menghilangkan rasa nasionalisme dalam diri remaja. Baik, ada yang mau ditanggapi yang lain? Ya. Bunga mawar, bunga serasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang lanjut. Ya. Halo. Jangan satu bapak dengarkan, jangan mulu. Kita menyimpulkan materinya. Kita simpulkan materinya itu yaitu adalah tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Yang namanya tradisi itu adalah warisan para leluhur yang secara turun-menurun atau nenek moyang yang dijadikan kebiasaan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Itu tradisi. Contohnya adalah tradisi saprahan. Ini tradisi saprahan. Itu adalah warisan secara turun-menurun yang menjadi kebiasaan. Saprahan ini berasal dari Melayu Sambas. Nah, ada yang lain, silakan. Kalau ada yang lain silakan selain dari Melayu Sambas dan yang ada suku-suku yang lain yang menjadi kebiasaan itulah yang dikatakan sebagai tradisi. Nanti kita putarkan seperti apa tradisi makan saprahan di Melayu Sambas ya, nanti kita putarkan. Yang kedua, yang dikatakan kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah menjaga nilai-nilai tradisi. Jadi kearifan lokal itu adalah menjaga nilai-nilai tradisi, adanya nilai-nilai dari unsur-unsur nilai-nilai di luar tradisi. Contohnya Pak, tadi ada yang namanya ada anak yang suka nonton film Korea atau suka dengan budaya Korea. Nah, itu artinya budaya asing akan mempengaruhi budaya tradisi itu sendiri. Artinya kearifan lokalnya itulah yang dijaganya. Ya, itu namanya kearifan lokal. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, jangan dulu dengarkan Bapak. Budaya itu adalah warisan, ya, warisan tradisional oleh bangsa Indonesia. Apa Pak dia? Contoh, makan misalkan ketupat, antara kita Idul Fitri ketupat. Ketupat semuanya ada di suku manapun, bukan hanya suku Melayu, bukan hanya di suku Sunda, suku Jawa. Semua ketupat itu memiliki makna masing-masing. Itulah dikatakan budaya secara tradisional yang diakui secara nasional. Itu dinamakan budaya. Nah, artinya ketiga aspek tadi, mulai dari tradisi, kearifan lokal, budaya itu adalah merupakan aset kekayaan negara
yang membedakan kita dengan negara-negara Eropa, negara Barat. Nah, itulah yang dijadikan sebagai bentuk salah satu nilai-nilai tradisional yang tidak akan pudar. Nah, nanti ada namanya nilai tradisional yang mendunia. Ya, ketiga aspek tadi itu akan mendunia. Contoh, yang kenal contoh nilai-nilai tradisional yang mendunia. Lihat dulu. Yang pertama, ya, salah satunya itu nilai yang mendunia itu adalah misalkan karis. Tahu karis? Itu diakui UNESCO. Kemudian apa lagi? Setelah karis, kemudian baju batik diakui dunia. Itu kan salah satu budaya nasional, tapi diakui secara mendunia. Kemudian Pak, nilai-nilai budaya lain, salah satunya adalah Candi Borobudur, dijadikan sebagai apa? Candi Borobudur apa? Candi Borobudur itu dijadikan sebagai tujuh keajaiban dunia. Itulah ciri-ciri yang ada di Indonesia yang bisa mendunia. Salah satunya diakui oleh UNESCO. Baik, untuk SBK kita lihat dulu ya, mungkin paham supaya kita tahu ya. Ini ya, memang kalau kita akan berapa supaya kita ada berapa. Ini namanya taruh. Ini pembuka ya, pembuka. Ini di acara pernikahan. Ini namanya makan di taruh. Taruh itu katanya panjang, ya. Sapa-sapa. Nah, ya. Iya namanya alasnya namanya pati. Ini taruh. Nah, yang ditaruh itu Pak Labai, pemuka agama, Pak Labai, Pak Gubernur, Pak Camat. Ya, orang ini pembukanya, ya. Kalau Pak Camat ini, ya apa namanya memperkenalkan dengan budaya, ya. Ada acara yang lain, misalkan ada acara-acara yang lain yang lain makan saprahan, sadap makan saprahan sapi. Ini, ya, ini acara saprahan kalau di kampung-kampung ya, nah, kampung. Saprahan, ada saprahan Sambas, ada saprahan Mempawah, ada saprahan Pontianak, khususnya adalah Melayu, ya, Melayu yang masih dikeramakan saprahan ini. Tapi ada juga yang sifatnya seperti saprahan itu di daerah Sulawesi, Bapak ada contoh dia dibakar, cuman dia makannya itu satu tempat ramai-ramai. Kalau saprahan dia pakai piring-piring, ya. Tapi kalau yang di Sulawesi itu apa namanya adatnya itu dia tuh makan tuh baki kalau dari tempat itu ramai-ramai dimakan, ya. Jadi tangannya jadi satu di situ. Kalau saprahan Sambas, lauk dengan piring masing-masing. Persis seperti saprahan. Kemudian nilai saprahan itu, dengarkan dulu, ada nilai saprahan itu bermanfaat. Yang pertama, nilai saprahan itu pertama kita mengenalkan nilai tradisi. Di situ ada nilai kerjasama. Di situ ada nilai saling menghargai, tapi tidak membeda-bedakan. Makanya orang saprahan macam-macam. Yang penting tahu dia nyaprah aja, ya, tidak membedakan suku apapun itu menggunakan saprahan. Kemudian ada gotong royong, kerjasama. Yang sangat penting adalah nilai komunikasi. Makan saprahan itu ternyata komunikasi. Yang namanya makan tidak ada yang tak ngomong.
Tatap ngomong, tak HP yang diomongkan tidak tahu-tahu. Pengantin cantik diomongkan. Orang memisik salah ambus pun diomongkannya. Yang namanya makan saprahan itu tidak terlepas namanya interaksi dan komunikasi. Ngomong-ngomong juga, tapi makan-makan dulu, makan-makan juga. Nanti kita akan mengalami nanti bagaimana nanti makan saprahan di sarung, bagaimana nanti makan saprahan di rumah, dan makan saprahan dengan acara-acara yang biasa dilakukan oleh budaya Sambas. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini kita tutup pelajaran kita hari ini ya. Tadi sudah kita simpulkan sama-sama ya. Kemudian untuk minggu depan tetap seperti ini nanti kita belajar saprahan. Tapi nanti minggu depan kita mid semester nanti kan, halo. Minggu depan mid semester udah Bapak buat soalnya. Nanti kita mid semester nanti pakai tulis kertas dan tulis ataupun nanti pakai Google Form ya. Tapi yang jelas minggu depan kami materinya tentang 3 tradisi, kearifan lokal dan budaya. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada ditanyakan, nanti kita lanjutkan persiapkan nanti untuk belajar minggu depan kita mid semester. Jaga kesehatan, terutama belum puasa jaga kesehatan. Baik, Bapak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.